Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya dalam keadaan baik semua ya. Saya juga alhamdulillah penuh dengan memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, masih bisa ketemu dengan kalian walaupun melalui online ya. Kita akan lanjutkan kisah Nabi Muhammad sekarang saat Nabi Muhammad mulai remaja atau mulai menginjak dewasa ya. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah mengenal Nabi Muhammad, bagaimana beliau mengembala kambing, bagaimana beliau berdagang ya, bagaimana beliau ikut berperang ya. Kita lanjutkan saat ini masih Nabi Muhammad berdagang. Ketika Nabi Muhammad berusia sekitar atau kurang lebih 25 tahun, Nabi Muhammad berdagang yang sesungguhnya, sudah sendiri, tidak mengikuti pamannya. Tapi yang perlu diketahui adalah sekalian, Nabi Muhammad itu kan yatim piatu, nggak punya apa-apa. Lalu dia berdagang pakai modal apa atau menjual apa? Nabi Muhammad cuman punya modal amanah. Apa? Yakni kepercayaan. Beliau orang yang paling dapat dipercaya. Modalnya itu itu. Maka dengan modal amanah itulah dia dipercayai oleh seorang wanita bangsawan ya, yang kaya raya pada masa itu, yang bernama Khadijah. Harta perniagaan Khadijah diserahkan kepada Nabi Muhammad untuk diperdagangkan di negeri Syam. Maka berangkatlah Nabi Muhammad dengan membawa harta perniagaan Khadijah, dan Khadijah menyertakan budaknya yang disebut atau yang diberi nama Maisarah. Maisarah itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya, bukan perempuan ya. Nabi Muhammad mulai perjalanan dari Makkah menuju negeri Syam. Tentunya ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan sangat jauh sekali. Bukan cuman kalau di sini, bukan sini ke Magelang, sini ke Jogja, enggak, jauh, beratus-ratus kilometer. Ya. Selama dalam perjalanan itu Maisarah melihat satu keajaiban. Ternyata apa? Dalam perjalanan itu senantiasa Nabi Muhammad dinaungi oleh awan, sehingga tidak terasa panasnya. Singkat cerita, sampai di Syam ya, beliau kemudian langsung sebagaimana apa tujuannya, yakni memperdagangkan harta perniagaan. Kemudian Maisarah melihat suatu hal yang luar biasa juga, yakni apa? Ternyata Nabi Muhammad sangat jujur sekali dalam menjelaskan atau dalam menjual barang dagangannya, sehingga manusia senang dengan membeli barang dagangan Nabi Muhammad dan memberi untung yang cukup sangat besar. Setelah selesai dengan habis harta perniagaannya, kemudian dia juga belanja lagi dengan mengambil perdagangan yang ada di sana, kemudian kembali lagi dengan untung yang sangat besar. Sampai di Makkah, maka berceritalah Maisarah kepada Khadijah bagaimana yang ia lihat selama dalam perjalanan dan dalam berdagang di negeri Syam. Maka kagumlah Khadijah dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Maka Khadijah yang saat itu beliau seorang yang janda ya, sudah tidak punya suami lagi, maka dia tertarik kepada Nabi Muhammad. Maka beliau mengutus salah seorang untuk membicarakan hal itu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Kemudian Nabi Muhammad pun menerima permintaan Khadijah, maka dia mengajak paman-pamannya untuk kemudian meminang Khadijah.
Tak lama kemudian akhirnya mereka berdua mengadakan pernikahan, ya, sehingga resmilah Nabi Muhammad SAW menikah, mengakhiri masa bujangnya. Rumah tangga beliau dia lalui sebagaimana yang lain, ya, dengan penuh kebahagiaan, sampai kemudian Rasulullah SAW bisa memiliki beberapa anak. Kemudian ada satu peristiwa yang sangat penting, ya, ketika Nabi Muhammad sudah berkeluarga ini. Apa? Yakni pada saat itu Mekah terjadi banjir bandang. Ka'bah terkena banjir bandang itu dan rusak. Kemudian kabilah-kabilah yang ada di Mekah, ya, suku-suku atau bangsa-bangsa, ya, yang ada di Mekah, mereka bersepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Mereka bergotong royong mencurahkan tenaga dan harta yang terbaik mereka untuk membangun kembali Ka'bah. Setelah Ka'bah hampir selesai, tinggal peletakan Hajar Aswad. Masih ingat, ya, Hajar Aswad itu apa, ya? Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Ini batu yang hitam, yang itu memang ada di dinding Ka'bah. Nah, pada saat itu para pemuka, ya, para pemimpin kabilah itu merasa mereka berhak untuk memasang batu tersebut ke tempatnya. Sehingga apa? Karena masing-masing pemimpin merasa berhak, karena itu satu kehormatan anak sekalian, ya, terjadilah perselisihan. Bahkan sampai memuncak, hampir terjadi pertempuran. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengusulkan bahwa kita buat undian. Bagaimana undiannya? Siapa yang besok pagi, ya, datang pertama kali ke Ka'bah itu, dialah yang berhak untuk memasang batu itu. Akhirnya mereka sepakat, oh ya, ini bagus, ini ide bagus, ya. Akhirnya besok hari ternyata apa? Yang datang pertama kali Nabi Muhammad SAW. Sebelum pemimpin-pemimpin kabilah datang, Nabi Muhammad sudah datang terdahulu. Akhirnya mereka ridho. Mereka ridho itu apa, ya? Senang, rela, ya, kalau Nabi Muhammad yang menempelkan. Tapi Nabi Muhammad tidak egois, tidak kemudian karena ini saya yang datang maka saya yang meletakkan. Tidak, dia tetap bagaimana agar para pemuka juga ikut serta. Maka dia mengusulkan agar apa? Dibentangkan kain, ya. Kemudian apa? Batu atau Hajar Aswad itu ditaruh di tengah-tengah kain itu. Kemudian setiap pemuka atau pemimpin kabilah mengangkat kain itu bersama-sama, ya, bersama-sama. Setelah nanti apa? Sampai di Ka'bah, Nabi Muhammad yang mengambil, kemudian Nabi yang memasang. Itu satu peristiwa yang sangat penting, dan itu menurut sebuah ahli sejarah bahwasanya Nabi Muhammad ketika saat itu sekitar umur atau berusia 35 tahun. Kemudian setelah peristiwa itu 5 tahun kemudian, yakni tepatnya Nabi Muhammad berusia 40 tahun, maka Nabi Muhammad secara resmi diangkat oleh Allah untuk menjadi Nabi. Dengan Nabi Muhammad pada saat itu bertahanuts, berkholwat. Apa ya berkholwat itu, ya? Yakni mengasingkan diri, ya, mencari tempat yang sunyi, ya, untuk bertahanuts, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril, mengutus untuk memberi wahyu yang pertama kali, yakni surat Al-Alaq atau surat Iqra pada bulan Ramadan. Untuk seterusnya insya Allah akan kita sampaikan pada yang akan kesempatan yang akan datang, ya. Insya Allah masih siap menunggu, ya. Nah, insya Allah tetap siap. Dan sekali lagi
Mari dengan kita belajar tarikh Islam ini, kita semakin mencintai Nabi Muhammad dan semakin menteladani akhlak beliau untuk kita wujudkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.